Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Atnafus Harus dari program studi EFN Big Data dengan Informatika Universitas Katolik Suci Pranato STU. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas atau ujian akhir saya untuk ujian akhir semester mata kuliah AI Artificial Intelligence. Ya, jadi saya mulai saja. Di sini saya membuat AI menggunakan artificial neural network. Jadi di sini saya menggunakan artificial neural network, yakni AI yang dapat menggunakan deteksi emosi dari teks yang ada di sosial media maupun di kolom komentar sosial media. Contohnya ada di platform Twitter yang sekarang sudah X, lalu di komentar YouTube, komentar Instagram, dan berbagai macam teks lainnya. Ada juga di WhatsApp. Oke, jadi saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan saya mengerjakan proyek akhir ini. Jadi tujuan saya mengerjakan proyek akhir ini adalah untuk mendeteksi bagaimana manusia, bagaimana orang menggunakan sosial media itu, apakah mereka sedang senang atau sedang sedih atau sedang marah. Dia dapat dideteksi berdasarkan teks yang mereka kirimkan melalui kolom komentar, melalui cuitan mereka di platform X, dan juga berbagai macam lainnya. Oke, karena saya terinspirasi membuat model AI ini karena teman saya yang dari psikologi itu sedang meneliti bagaimana ekspresi manusia, bagaimana cara orang mengungkapkan emosi mereka melalui komentar-komentar yang ada di media sosial. Jadi saya terinspirasi dari situ, maka dari itu saya membuat proyek ini, deteksi emosi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan langsung saja dari library sendiri. Saya menggunakan platform dari Google Colab. Nah, karena Google Colab ini sifatnya open source ya, jadi saya tinggal import library. Jadi di sini saya menggunakan Pandas, NumPy, lalu juga Matplotlib sebagai untuk perbandingan data dan juga menampilkan akurasi. Lalu saya juga pakai library dari TensorFlow. Jadi ini dataset yang saya dapatkan juga dari Kaggle. Jadi dataset yang saya gunakan ini berguna untuk sebagai role model saya untuk mendeteksi dan juga melatih AI untuk mendeteksi berbagai macam emosi yang diungkapkan orang-orang di sosial media. Jadi AI yang saya kembangkan itu mempelajari bagaimana manusia itu mengekspresikan dirinya melalui komentar-komentar mereka di sosial media. Nah, contohnya di sini saya tempatkan seperti ada label sadness yang sedih, juga ada netral, lalu juga ada hate ini benci ya, ada happiness juga bisa dilihat di sini. Netral, worry, happiness, seperti ini kira-kira. Jadi kita dapat melabeli apakah orang itu sedang merasakan emosi bahagia atau sedih atau marah di sosial media. Oke, kita lanjut. Oke, saya lanjut ke bagian preprocessing data. Ini saya mengeksplorasi dataset yang saya miliki. Jadi dataset tadi saya ambil kolom teks dan label emosi. Itu saya menggunakan label encoding ini, encode label emosi. Saya menggunakan label encoding sebagai sarana untuk mengubah emosi menjadi angka. Jadi
untuk pendeteksian AI itu dapat dideteksi apakah ini emosi yang A, ini emosi B, apakah ini happiness atau ini sadness atau ini worry. Jadi seperti itu. Lalu setelah saya menggunakan encoding untuk mengubah angka, emosi menjadi angka, saya menggunakan one hot encoding untuk label multi-class. Oke, di sini one hot. Oke. Nah, ini untuk multi-class, itu kategori. Nah, setelah itu, tahap berikutnya saya menggunakan tokenisasi teks. Jadi, saya menggunakan tokenizer. Tokenizer dari kelas ini, TensorFlow. Nah, ini untuk apa? Saya menggunakan untuk mengubahnya menjadi urutan angka. Jadi data emosi yang tadi sudah saya ubah dari emosi menjadi angka, saya urutkan agar mempermudah pendeteksian terhadap dataset yang saya gunakan. Oke, setelah itu saya gunakan fetch sequence. Nah, ini saya gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk menyamakan panjang input teks menjadi 100 kata. Jadi di sini saya menggunakan panjang ini 100 kata. Dan yang terakhir, saya menggunakan speed data. Speed datanya ini saya bagi jadi data training dan data test. Data training dan juga data test. Yang masing-masing ini adalah 80 dibanding 20. Oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini saya mulai membangun model ANN. Yang pertama, saya menambahkan beberapa layer. Saya menggunakan model sekuensial. Lalu di bagian kedua, saya menggunakan layer embedding untuk mengubah kata menjadi vektor representasi. Oke, lalu saya menggunakan layer double average pooling 1D untuk meratakan dimensi. Lalu lanjut, saya menggunakan layer dense hidden layer dengan aktivasi prelude. Lanjut, saya menggunakan output layer dengan fungsi aktivasi softmax karena saya menggunakan klasifikasi untuk multiclass. Di sini saya menggunakan klasifikasi multiclass, jadi saya menggunakan fungsi aktivasi softmax. Oke, jadi ini saya mengompil modelnya, model ANN-nya untuk deteksi emosi. Ini menggunakan kategori Rosentropi. Saya menggunakan kategori Rosentropi dan juga saya menggunakan optimalisasi yaitu ADEM. Oke, lalu saya lanjut. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat model yang saya gunakan sekuensial. Nah, di sini memberikan keterangan dari shape. Nah, ini yang saya bilang embedding yang saya bilang untuk mengubah tadi, mengubah emosi menjadi angka, ditampilkan di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 5, yaitu training model. Jadi model AI ini saya latih selama 10 epoch. Bisa dilihat teman-teman, dari 1 sampai 10. Batch size-nya itu saya menggunakan 32. Setelah saya training, saya visualisasikan menggunakan akurasi dan juga tingkat loss dari model training yang saya gunakan, yang saya latih sebagai validasi data. Jadi ini saya perlihatkan ada akurasinya dan juga bagaimana loss dari sistem training ini, training model. Berikutnya ini ada prediksi emosi. Saya gunakan prediksi manual. Saya berikan contoh untuk di training dalam AI. Satu kalimatnya seperti ini. Contoh, I'm feeling so happy and grateful today. Nah, di sini AI akan mendeteksi apakah ini masuk ke kategori emosi.
bahagia, atau sedih, atau khawatir, dan juga bisa aja marah. Lalu di sini adalah output yang sudah saya lampirkan kata-kata atau kalimat sebagai role model saya. Dan dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa ANN ini, model AI yang saya bangun, itu dapat digunakan untuk mendeteksi emosi berdasarkan teks yang diketik oleh orang di sosial media. Lalu selanjutnya, ini hasil model AI ini dapat diandalkan untuk proyek-proyek yang mengandalkan skala data besar. Jadi untuk membantu bagaimana mengumpulkan data di sosial media dan memprediksi apakah kata-kata yang mereka lampirkan itu sesuai dengan emosi mereka saat itu juga. Oke. Juga hasil modelnya bisa dilihat cukup akurat. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, sepertinya ini sudah 10 menit lebih. Jadi saya akan menutupan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan juga saya mohon maaf kalau tidak ada salah kata atau kekeliruan dalam berbicara. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada pertanyaan, saya siap untuk berdiskusi. Dan juga sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.